topik di sore siang hari ini, saya ambil pendidikan sebagai kunci gerbang masa depan Papua yang lebih baik. Nah, yang akan saya coba bagikan kepada kita semua di diskusi kali ini, yang pertama adalah perjalanan pendidikan saya secara pribadi, kemudian masuk kepada problematik pendidikan yang ada di tanah Papua, yang sejauh ini saya masuk dalam hemat saya, kemudian kira-kira solusi pendidikan seperti apa yang mau kita sama-sama kejar supaya pendidikan yang ada di Papua ini jangan selalu dianggap tertinggal ketika kita membandingkan dengan daerah-daerah yang ada di luar Papua. Oleh karena itu, berikut adalah sekilas tentang perjalanan pendidikan dari SD sampai SMA, karena sebenarnya ijazahnya ijazah SMA dari Jayapura, itu 2004 lulus, tetapi sejak 2003 sebenarnya itu sudah ikut dalam pelatihan Olimpiade Fisika, dulu yang dikerjakan atau dilaksanakan oleh Pak Prof. Yohanes. Nah, di sana kami diambil dan kemudian dilatih untuk mengikuti lomba ini dalam artian pakai Olimpiade Fisika. Jadi sebagai informasi juga, jadi memang kami kenal dengan Pak Yohanes ini sudah cukup lama. Saya sendiri adalah murid pertama dari beliau dulu, saya dan beberapa teman-teman. Setelah lulus, S1 dulu di UPH, mungkin tadi sudah sempat disampaikan oleh Bu Leli juga, S2 di North Carolina, dan S3-nya di North Carolina, tempat yang sama. Nah, perjalanan pendidikan ini mencapai puncak, terutama bagi saya ketika selesai dari S3. Itu di tahun 2015, tepatnya bulan Desember. Dari perjalanan pendidikan ini, satu hal yang saya dapati bahwa tidak ada anak Papua yang bodoh. Yang ada sebenarnya hanya kesempatan yang kurang, juga dukungan eksternal. Dukungan eksternal artinya di sana ada mungkin juga termasuk di dalamnya adalah infrastruktur pendidikan. Karena sebenarnya ketika kita bicara tentang pendidikan tidak bisa terlepas dari hal tersebut. Meskipun infrastruktur bukan yang utama, dan juga ada motivasi internal, itu dari diri sendiri ataupun dari lingkungan keluarga atau budaya tempat di mana kita anak-anak Papua dibesarkan. Nah, itu yang bisa saya ambil dari perjalanan pendidikan. Lalu yang saya perhatikan problematik pendidikan di tanah Papua ini, kalau berdasarkan data BPS, seperti yang disampaikan oleh Ibu Leli, memang benar sekali bahwa sejak 2010, di sini yang saya lihat tercover dari 2010 sampai 2019, Papua ataupun Papua Barat memiliki level terendah jika dibandingkan dengan provinsi lainnya yang ada di Indonesia, yaitu bergerak dari sekitar 55 mungkin sampai 58 untuk Papua, dan kemudian Papua Barat di atas Papua sedikit, tetapi masih lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia lainnya. Lalu kalau kita lihat harapan lama sekolah, yaitu artinya seberapa lama sih kita berharap untuk berada di dalam bangku pendidikan mungkin dari SD sampai SMA, rata-rata untuk 9 sampai 12 tahun ternyata memang Papua paling rendah. Di sini Papua Barat agak sedikit lebih tinggi, tapi secara overall memang masih tergolong rendah. Lalu kalau dilihat lagi berdasarkan data BPS, di sini rata-rata lama sekolah itu sekitar 5 sampai 7 tahun. Artinya kalau 5 sampai 7 tahun kita tarik garis bahwa pendidikan dari SD sampai SMA sebanyak 12 tahun, artinya lebih banyak yang lulus SD atau sampai kepada tahap lulus SD dibandingkan dengan lulus dari jenjang-jenjang pendidikan setelahnya, yaitu SMP ataupun SMA. Artinya apa? Artinya di sini ada masalah, ada sesuatu yang salah. Gitu. Jadi artinya ketika kita berbicara IPM, satu hal yang paling mendasar di sini, ini dia mengambil secara keseluruhan. Jadi kalau dibilang IPM Papua ataupun Papua Barat, artinya tergabung di situ
bukan hanya orang Papua sendiri, tetapi juga seluruh masyarakat yang berhasil didata oleh BPS, mereka akan menyumbang kepada nilai-nilai yang tadi kita sudah lihat ini dari 3 grafik yang saya tampilkan di sini. Artinya kalau kita lihat dalam keadaan rendah pun dia tidak menggambarkan situasi real anak Papua atau orang Papua sendiri di dalam dunia pendidikan. Ini merupakan angka-angka yang menunjukkan seluruh orang yang ada di Papua ataupun Papua Barat. Oleh karenanya, jika kita mau tarik lebih jauh lagi untuk kepada orang Papua sendiri, ada kemungkinan nilainya lebih rendah dari itu. Oke, kenapa bisa demikian? Ada 3 situasi yang mungkin bisa sama-sama kita bahas, dan nanti berikutnya ada adik-adik atau teman-teman juga yang bisa membahasnya, yaitu kesempatan. Nah, di sini saya lihat memang kesempatan belum merata. Belum merata artinya memang di daerah kota atau yang dekat kepada provinsi mungkin memiliki fasilitas sekolah yang lebih baik, juga jumlah guru yang banyak. Lalu yang kedua adalah lingkungan atau secara geografi. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin yang tergabung di sini yang belum pernah berada di Papua ataupun belum pernah tahu situasi-situasi yang ada di Papua, geografi ini sangat bervariasi. Jadi bisa di satu provinsi atau satu kota, dari laut kita langsung bisa pergi ke daerah pegunungan. Contohnya seperti di Jayapura, dari laut langsung bisa ke daerah pegunungan, bahkan di sekitar daripada kota Jayapura yang notabene adalah tempat di mana provinsi Papua, ibu kota dari provinsi Papua sendiri, di sini sangat variatif. Jadi kota Jayapura ini bersebelahan dengan Kabupaten Jayapura. Kabupaten Jayapura, lalu bersebelahan lagi dengan Kabupaten Kerom. Dan ada juga Kabupaten Sarmi yang bisa ditempuh dengan jalan darat. Nah, saya ambil contoh salah satu dari Kabupaten Jayapura. Kabupaten Jayapura ini di daerah Sentani, sangat dekat dengan pusat pemerintahan, sangat dekat dengan kota Jayapura. Akan tetapi ada sekolah-sekolah di mana di Kabupaten Jayapura yang misalnya ditempuh sekitar 3 jam dari pusat kota Jayapura, itu SMA yang dekat di kilometer 7 sebelum masuk ke daerah salah satu kampung yang namanya Demta, distrik Demta. Di sana itu SMA-nya ada, tetapi fasilitas yang memadai untuk anak-anak bersekolah di situ sangat terbatas. Sangat terbatas, artinya dari kilometer 7 anak-anaknya pun kalau mau pergi sekolah dari Demta sendiri itu jauh sekali. Jadi ketika mereka tinggal di situ pun tidak terlalu nyaman. Artinya ada situasi-situasi itu dari situasi geografi. Kemudian yang kedua juga ada salah satu sekolah di Kabupaten Kerom, namanya SATAP, Sekolah Satu Atap. Kebetulan kami saat ini memang dipercayakan oleh Kabupaten Kerom untuk mencoba melihat potensi sekolah ini, apakah sekolah ini layak untuk dilanjutkan dan menampung anak-anak yang di sekitar daerah tersebut. Jadi ini berada di Kabupaten Kerom, sekolah ini namanya SATAP Bompai. Di sana pun sama, jadi secara geografis berusaha untuk anak-anak dari kampung-kampung yang berdekatan itu supaya bisa datang sekolah di situ, tetapi sama halnya harus ada juga dukungan-dukungan dari sekitar. Kemudian yang kedua yaitu seperti yang tadi saya sampaikan, sekolah-sekolah yang dekat dengan kota Jayapura ini. Satunya lagi ada Sarmi. Sarmi itu memang sekitar 8 jam. 8 jam dari pusat kota Jayapura. Akan tetapi di Sarmi sendiri pendidikannya pun sama. Jadi artinya di sana ada guru-guru yang memang sudah ditempatkan, tetapi karena mungkin tidak terlalu ditopang oleh situasi yang ada di sekitar, akhirnya Jayapura ini menjadi pusat di mana guru ataupun siswa ataupun semua yang mengambil bagian di dalam pelaksanaan sekolah itu jadinya tidak terlalu memiliki keinginan untuk tinggal dalam waktu yang cukup lama. Dan ini merupakan sesuatu masalah yang umumnya terjadi.
Lalu yang terakhir ini tentang motivasi internal dari anaknya sendiri, kemudian dari keluarga. Dan ini juga memang erat kaitannya dengan budaya ataupun sosial yang ada saat ini. Mungkin di tahun 2020 ini kelihatannya lebih. Ibu Yana suaranya menghilang. Lebih soft dibandingkan dengan tahun saya barusan lulus SMA, jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di sana memang lebih banyak kepada kenapa harus pendidikannya tinggi seperti itu. Jadi motivasi internal di sini memang penting sekali untuk sama-sama kita lihat. Nah, untuk berikutnya di slide ini saya tunjukkan, ini ada anak-anak SD, mereka ini ikut pelatihan. Jadi pelatihan dulu di Karawaci di bawah Prof. Yohanes. Mereka adalah anak-anak SD pertama yang dibawa dari Papua pada saat itu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, teman-teman kita bisa lihat, anak-anak kecil ini dari kecil diajarkan untuk bisa mandiri. Mandiri, kemudian mereka harus bisa bersahabat. Jadi mandiri, bersahabat, bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tapi juga di sini mereka mendapat kesempatan untuk mempelajari ilmu yang lebih baik, dengan lebih baik. Nah, anak-anak di dalam foto ini, saat ini mereka semua sudah berada di tempat yang baik, artinya secara masa depan. Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi farmasi, ada yang menjadi guru. Itu merupakan satu contoh. Contoh-contoh berikutnya banyak. Lalu ini dukungan eksternal. Jadi ini merupakan gambar ini adalah salah satu kajian yang kami lakukan. Waktu itu saya masih bergabung bersama Pusat Studi Wanita di Uncen. Nah, kami turun untuk melihat sebenarnya tentang potensi anak. Nah, di sini ada satu kampung ini di Asolokobal. Yang di tengah ini adalah ibu gurunya. Ibu guru ini sebenarnya adalah guru agama. Guru agama, tapi dia mengajar seluruh kelas yang ada di situ. Jadi di daerah ini, kampung ini, ada satu sekolah, SD-nya cuman dari kelas 1 sampai kelas 3. Nah, karena banyak anak-anak kecil yang cukup tidak terawat, sehingga ibu ini pun dia buka posyandu di samping sini, dan juga ada TK. Artinya apa? Artinya dukungan eksternal itu penting sekali. Jadi kalau tadi kita bilang infrastruktur, mungkin bukan hal yang utama, tapi secara hal itu juga berpengaruh. Oke, motivasi internal harus terus berusaha ya, situasinya meskipun ribet, susah, apapun yang tantangan di depan, tapi tetap harus berusaha gitu, sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi artinya bahwa pendidikan itu bisa berjalan sehat ketika 3 mesin ini bisa bekerja bersamaan. Harus ada kesempatan, dukungan eksternal, juga motivasi internal dari diri sendiri ataupun dari keluarga. Berikutnya adalah contoh dari beberapa anak Papua yang mungkin dulu pernah ada nama ataupun jarang terekspos, tapi mereka-mereka ini adalah anak-anak Papua yang memiliki bidang ilmu yang sebenarnya sangat kompeten di bidangnya masing-masing. Contohnya teman saya Anike, S2 Fisika selesai, saat ini memang sebagai dosen di Uncen. S1-nya dulu di Indonesia, S2-nya double degree antara ITB dan Perancis. Dulu dia S1-nya di ITB juga. Kemudian ada Sakarya Karet, teman saya, dia S1 dulu di Pelita Harapan, S2-nya di Belanda dan Australia. Lalu ada Korinus, S1 juga dulu di Pelita Harapan, S2 dan S3-nya di Inggris. Kemudian ada Ina Rumainum, dia ini S1 sampai S3-nya selesainya di Jepang. Lalu ada Jorsa, mungkin banyak yang sudah sangat tahu, sangat kenal dengan beliau. Dia juga S1 dulu di Amerika dan S2-nya di Inggris. Jadi artinya bahwa selain Jorsa ini sebenarnya banyak anak-anak Papua yang sudah punya kompeten di bidang-bidang ilmu, terutama ilmu sains dan teknologi itu banyak, sangat banyak. Ini hanya beberapa foto yang saya tampilkan. Juga ada Petrus Samori, selesai S1, S2, S3-nya di Jepang, sama seperti Ina Rumainum. Dan sekarang kerjanya di Jepang, Petrus Samori. Artinya apa?
Artinya sebenarnya kalau dikumpulkan anak-anak Papua saat ini yang memiliki bidang ilmu, sains, teknologi, ataupun sosial, yang kompeten di bidangnya itu sudah sangat banyak. Sangat banyak, tapi itu dia, masih tersebar dikarenakan masih terkendala kepada oke, ini apakah kita pulang kemudian akan diterima oleh masyarakat, apakah kita bisa mengabdi dengan fully. Nah, itu perlu untuk sama-sama kita diskusi ini bagaimana supaya anak-anak Papua yang hebat-hebat ini, karena sebagai informasi juga, akhir tahun lalu Desember itu saya ke Amerika mengikuti salah satu conference yang diadakan oleh anak-anak Papua di sana. Wah, itu luar biasa itu anak Papua dengan bidang ilmu yang bervariasi dan sangat banyak. Dan kalau Bapak Ibu pun ketemu mereka di dalam satu forum itu, pasti akan sangat kaget gitu. Wah, ternyata anak-anak Papua ini sudah mendunia gitu. Tapi kurang terekspos. Begitu. Jadi artinya bahwa sebenarnya IPM-IPM tadi itu jika kemudian dijadikan satu kepada anak-anak Papua yang sekolah di mana-mana semua, mungkin bisa artinya naik begitu. Tapi itu perlu kajian lain, itu perlu riset lain untuk melakukan hal seperti itu. Dan banyak lagi. Nah, bagaimana sampai engine ini bisa bergerak bersamaan? Nah, itu menurut saya kita perlu diskusi melalui forum ini sangat baik. Kira-kira seperti itu, Bu Leli, saya kembalikan.